warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang operasi hitung satuan waktu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Materi ini ada di buku ESPS halaman 30. Mari kita bersiap untuk belajar. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, Zahra tiba di sekolah setengah jam sebelum pukul 7. Pukul berapa Zahra tiba di sekolah? Mari kita jawab. Setengah jam itu sama saja berapa menit? Ya. Zahra tiba di sekolah setengah jam sebelum pukul 7. Kita cari tahu dulu setengah jam itu sama dengan berapa menit. Masih ingat ya kemarin tangga satuan waktu jam, menit, detik. Dari jam menuju ke menit. Naik atau turun tangga? Jawaban yang benar adalah turun tangga sebanyak 1 tangga. Berarti dikali 60. Setengah dikali 60 sama dengan, kita bisa mencoretnya ya, 60 dibagi 2 sama dengan 30. 1 dikali 30 sama dengan 30 menit. Nah, setelah ketemu 30 menit, kita lanjut untuk menghitung langkah selanjutnya. 30 menit sebelum pukul 7, yaitu kita bisa menuliskan dengan cara bersusun ke bawah. 0700 dikurangi 30 menit. Mari kita lihat di sini. 00 tidak bisa dikurangi dengan 30. Nanti hasilnya negatif. Oleh karena itu, ini kita ubah terlebih dahulu dengan cara meminjam. Ya. Pukul 7.00 itu sama saja pukul 6 lebih 60 menit. Begitu. Kemudian baru kita tulis 0030 dikurangi seperti ini. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian 6 dikurangi 0 sama dengan 6. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi Zahra tiba di sekolah pukul 6.30. Jam 6 lebih 30 menit. Contoh kedua. Ibu pergi ke rumah Bibi pukul 7.20. Jam 7 lebih 20 menit. Lama perjalanan ibu menuju rumah Bibi adalah 1/3 jam. 1/3 jam. Pukul berapa ibu tiba di rumah Bibi? Mari kita jawab bersama-sama. 1/3 jam kita uraikan dulu menjadi 1 jam ditambah 1/3 dikali 60 menit. Seperti ini. Kemudian 1 jam kita tulis 1/3 dikali 60 menit sama dengan berapa? 60 dibagi 3 sama dengan 20. 1 dikali 20 sama dengan 20 menit. Jadi 1/3 jam itu sama dengan 1 jam 20 menit. Setelah kita menghitung sampai tahap ini, kita harus melanjutkan untuk menghitungnya. Apa yang kita hitung? Yang kita hitung adalah pukul berapa ibu tiba di rumah Bibi. Berarti pukul
atau waktu ibu berangkat ditambah lama perjalanan. Ini rumusnya ya. Ibu tiba di rumah bibi bisa kita ketahui dengan cara waktu ibu berangkat ditambah lama perjalanan. Waktu ibu berangkat pukul 7.20, kita tulis, ditambah lama perjalanan. Lama perjalanan tadi sudah kita ketahui yaitu 1 jam 20 menit. Bisa kita tulis 01.20 seperti ini, 01.20. Boleh kita hitung dengan cara bersusun ke bawah seperti ini ya. 0 ditambah 0, 0, 2 ditambah 2, 4, 7 ditambah 1, 8, 0 ditambah 0, 0. Jadi hasilnya 8.40. Jadi ibu tiba di rumah bibi pukul berapa teman-teman? Pukul 8.40. Contoh ketiga, Yumna akan berwisata ke Pulau Lombok bersama anggota keluarganya. Yumna berangkat dari Yogyakarta pukul 6 dan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sekitar 2 jam. Pukul berapa Yumna tiba di Pulau Lombok? Mari kita jawab. Kita tulis dulu, waktu tiba di Lombok itu sama dengan waktu berangkat ditambah lama perjalanan. Waktu saat Yumna berangkat dari Yogyakarta adalah pukul 6 pagi, pukul 06 seperti ini, ditambah lama perjalanan. Lama perjalanan mereka sekitar 2 jam. Kita tulis 2 jam. Kita tulis kembali 0600 ditambah 2 jam, kita tulis menjadi bentuk seperti ini, 0200. Kita jumlahkan 0600 ditambah 0200 sama dengan 0800. Ya, Yumna tiba di Pulau Lombok pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Selanjutnya, Yogyakarta berada di zona WIB. Adapun Pulau Lombok itu berada di zona WIT, waktu Indonesia Tengah. Kalau WIB waktu Indonesia Barat. Antara WIB dan WITA memiliki perbedaan waktu 1 jam. Jadi antara waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah itu ada perbedaan waktu 1 jam. Maka setelah kita menemukan pukul 8 tadi, 8.00, kita tambahkan dengan 1 jam. Mengapa ditambahkan dengan 1 jam? Karena Pulau Lombok ada di waktu Indonesia Tengah. Berbeda waktu dengan waktu Indonesia Barat 1 jam. Kita hitung ya. 8.00 ditambah 01.00. Jadi 1 jamnya kita tulis seperti ini. Lalu kita jumlahkan 08 ditambah 0800 ditambah 0100 sama dengan 0900 waktu Indonesia Tengah. Jadi Yumna tiba di Pulau Lombok pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mari kita ingat kembali tentang peta pembagian zona waktu di Indonesia. Waktu Indonesia Barat atau disingkat WIB di sini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian wilayah waktu Indonesia Tengah ini meliputi sebagian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara itu ada Pulau Lombok, ada Pulau Komodo, dan lain-lain.
Kemudian untuk zona waktu Indonesia Timur atau WIT itu meliputi Pulau Maluku dan Papua. Di sini dicontohkan apabila di zona WIB pukul 7, maka saat itu di wilayah WITA pukul 8, dan pada saat itu juga di wilayah WIT pukul 9. Jadi antar zona itu ada perbedaan waktu 1 jam. WIT dengan WITA berbeda 1 jam. WIT dengan WIT berbeda 2 jam. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya tolong kalian kerjakan tugas berikut. Tugasnya adalah mengerjakan latihan soal seperti yang tadi disampaikan dalam contoh soal. Jadi dalam mengerjakan soal cerita seperti ini, kata kuncinya adalah bila yang ditanyakan adalah pukul saat tiba di suatu tempat, maka rumusnya yaitu waktu keberangkatan ditambah lama perjalanan. Semangat ya anak-anak semua. Semoga kalian senantiasa dimudahkan dalam mengerjakan dan selalu sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.